kalian pemirsa Jakmus yang saya hormati. Selamat sore dan selamat berjumpa lagi di dalam sesi Jakarta Musculoskeletal Focus Course mengenai radiology reading room discussion. Di sini seperti biasa yang diadakan pada bulan purnama, dan bulan purnama pada malam hari ini adalah bulan purnama yang terakhir di 2025. Konon katanya supermoon, jadi lebih besar ukurannya dan lebih terang katanya. Dan juga nah itu sayangnya kalau di Jakarta sih ramalan cuacanya langitnya berawan sayang. Jadi mungkin apabila ada sejawat yang miss untuk mengikuti sesi sore hari ini, ya dimaklumi. Mungkin nggak ngelihat bulannya karena bulan purnama itu menjadi ininya apa, tandanya. Nah, seperti biasa kita akan membahas kasus-kasus dari radiologi RSCM yang dijumpai sehari-hari, dan biasanya kami akan membahas atau membawakan kasus foto polos, utamanya di sini adalah yang sifatnya bukan cuma kesehariannya ada, tapi yang sifatnya sering biasanya orang misdiagnosis, atau juga yang memang kasusnya di kami juga misdiagnosis. Jadi bisa buat pembelajaran dan kita sama-sama telaah di mana masalahnya dan bagaimana solusinya. Nah, tentunya untuk itu seperti biasa kita akan dimeriahkan oleh narasumber seperti biasa. Selain saya sendiri, saya juga dibantu oleh Dokter Alia yang mungkin masih di perjalanan saat ini. Dan juga Dokter Tarika, saya nggak tahu Dokter Tarika bisa bergabung atau tidak, barangkali karena sedang di negeri seberang. Dia lagi di perantauan, dan karena perbedaan waktu mungkin di sana jam 4 pagi kali ya. Kayaknya mungkin masih tidur. eh Tentunya kita, yang membedakan tentunya di penghujung 2025 ini, R3D menghadirkan konsultan tamu, yaitu konsultan muskuloskeletal dari Kota Sulu, yaitu Dr. Noli Cresoni, Esperat Subspesialis MSK. Selamat sore, Dr. Noli. Selamat sore, Dokter Marcel. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih di tempat kerja kayaknya. Enggak, Dok. Ini udah di rumah karena udah janjian sama Dokter Marcel. Oh, Cuman di sini gelap, hujan. Tapi tadi malam saya lihat supermoonnya. Jadi tadi oh, malam Solo terang, jam 21.48 supermoon terang di Solo. mantap. Dari kemarin kalau di sini sih mendung ya. Tadi pagi siang aja panas ya. Sekarang gelap ya di sana ya. Lah, hujan. Hujan, Dok. Wah, baik-baik. Eh, Terima kasih Dokter Noli atas kesediaannya untuk bergabung. Kita nanti ada diskusi, mungkin nanti Dokter Noli tinggal menambahkan atau berkomentar saja mengenai kasus-kasus yang ditayangkan ini. Apakah mungkin Dokter Noli pernah ketemu mungkin kasusnya, atau mungkin bukan yang sama persis tapi mirip, dan kira-kira ceritanya seperti apa dan sebagainya lah. Intinya kita berharap bahwa makin banyak eh, pikiran yang bermain di sini, makin diuntungkan ya. Dan tentunya dari kita berharap bahwa foto polos ini memang memerlukan apa ya, pemikiran yang open minded ya, karena DD-nya tuh foto polos terkenal banyak dibanding MRI atau USG. Sehingga karena DD-nya banyak, maka kita harus open minded terhadap berbagai kemungkinan, dan kadang-kadang makin banyak yang mikir makin banyak DD-nya ini. Dan nanti kita bisa sama-sama pelajari. Baik, Dokter Alia belum muncul ya, tapi nggak apa-apa deh karena keterbatasan waktu, mungkin kita mulai saja. Pada sore hari ini saya dibantu oleh dua orang PPDS senior yang lagi stase muskuloskeletal. Ada Dokter Olivia dan Dokter Nabila. Selamat malam.
Selamat malam, dokter. Ya, waduh nih. Sebenarnya kita ini ada di ruangan yang sama ya. Hadirin sekalian tuh di belakang saya tuh sebenarnya. Makanya nanti kalau ngomong mesti atur ya supaya mic-nya dimatiin biar nggak gaung tuh ininya. Ntar kita atur gampang. Baik, saya persilahkan. Ada 4 kasus yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oh iya, sebelumnya saya nyaris lupa ya. Sebelumnya perkenankan dulu saya menyapa beberapa hadirin yang hadir di antara kita. Saya rasa harus saya sapa nih, kalau nggak nanti saya bisa kesamber geledek. Ada Dr. Hermina Sukmaningtyas, konsultan juga. Waduh, dari Semarang. Selamat sore, Dr. Hermina. Selamat Kalau sore, Dokter Marcel. Saya Wah, off-cam ya, masih di jalan. iya nggak apa-apa dok. Nah, ini kayaknya Dr. Hermina mesti ditodong nih untuk sesi-sesi Aduh, berikutnya. ini Ya, saya Dr. ngajak Nolia. presiden juga ini, mudah-mudahan bisa gabungan dari Semarang. Saya dalam rangka ngangsu kawruh, Dokter Marcel tahu ngangsu kawruh ya? Nggak Belajar tahu apa juga itu. dok. Ikut belajar juga dok. Oh, apa namanya? Ngangsu kawruh. Ngangsu Oh, itu bahasa Indonesia menimba. Kawruh itu ah, ilmu, jadi menimba ilmu. oh, Bahasa iya, Jawa iya. itu dok. Mantap sekali. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Waduh, ini mungkin ya lain kali harus menjadi konsultan tamu juga nih. Baik, sebelumnya saya juga menyapa nih kayaknya ada Dokter Indira barangkali ya. Saya nggak tahu nih Dokter Indira yang sama atau bukan ya. Sore, Wah, dok. bener ya? Kayaknya Wah, Indira cuma satu deh, dok. oh, Semoga ada ya, aja dok. siapa tahu ada PPDS namanya Indira saya Oh nggak ya, tahu. ya, betul, betul, betul. Sore, dok. Dari Jogja, salam ya. Di sini Dokter karena Indira di ini dalam konsultan, ruang hadirin sekalian konsultan MSK juga dari Jogja. Ya. masih di dalam Wah, ruangan, jadi nggak bisa lihat moonnya ya, dok. wush, Soalnya gelap terus. Ya, sama sore. dibayangkan saja. Ya, tidak lupa Dokter Neti dari ujung Sumatera. Selamat sore, Dokter Neti. Ya, selamat sore, Dokter Marcel. Dokter Neti, gimana di sana situasinya? Masihkah Puji sulit? Tuhan, kami di Medan baik. Alhamdulillah. Mungkin di Aceh, Jawa Barat, Sumatera Barat sama Tapanuli Tengah. Oh, oke. Baik-baik. Semoga cepat beres nih ya. Apa? Semoga cepat tertangani semuanya. Baik, tentunya ada senior-senior lain. Saya lihat di sini juga ada dokter Dokter Ning dari Eka ya. Ini bos saya di Rumah Sakit Eka. Dan ada juga ada Dokter Mira juga ya, ada juga Dokter Nina. Saya lihat selamat sore, ada Dokter Monik, selamat sore. Ini banyak sejawat-sejawat ya. Wah, alhamdulillah. Baik, baik kita mulai saja sejawat sekalian. Karena kita berkejar dengan waktu, mungkin nanti Dokter Alia menyusul. Ini udah ada Dokter Alia. Selamat sore Dokter Alia. Hai dokter. Iya, kita langsung mulai ya Dokter Alia ya. Ya, Boleh dok, saya langsung persil aja dok. ya, saya persilahkan siapa duluan antara Dokter Olive atau Dokter Nabila, silakan dimulai. Baik, terima kasih banyak dokter. Izin untuk share screen. Sudah terlihat ya dok? Untuk kasus yang pertama, ini ada laki-laki usia 70 tahun, datang dengan keluhan nyeri pada kedua lutut sejak 1 tahun yang lalu. Keluhannya dirasakan hilang timbul dan disertai kesemutan pada kedua telapak kaki. Untuk um, diagnosis sendiri jadi bilateral. Kemudian berikut adalah bilateral. Ini potongan aperilateralnya. Di sini P dulu aja.
terus Baik, baru dokter. Di sini pada genu kiri tampak adanya em, lesi eh, li- litik sklerotik yang ekspansif di epimetafisis femur. boleh sambil ditunjuk. Tunggu, ini sudah masuk ke pointernya. Oke, ini di sebelah sini dokter di epimetafisis femur dengan sklerosis dalamnya batasnya tegas, zona transisinya sempit, kemudian tidak tampak adanya destruksi konteks, tidak tampak adanya matriks klasifikasi um, maupun keterlibatan jaringan lunak di sekitarnya. Kemudian untuk genu kirinya, genu kanannya sendiri, di sini tulang-tulangnya anatomis, tidak tampak adanya dislokasi, dengan adanya formasi osteofit marginal di kompartemen medial dan lateral. Kemudian untuk proyeksi lateralnya, oh ya, baik dokter. Kemudian untuk lateralnya, dari proyeksi lateral untuk yang genus sebelah kanan, di sini adanya formasi um, osteotit juga di apex posterior dari basis dan apex os patella. Uh, Kemudian penyempitan dari sendi femoropatellarnya. Untuk genu yang sebelah kiri, di sini tampak adanya formasi osteofit juga di aspek posterior dari basis dan apex os patella dengan penyempitan celah sendi femoropatellar tibial juga. Dari pemeriksaan ini dikesankan tumor tulang di epimetafisis proksimal os tibia kiri mengesankan suatu lesi yang jinak dengan gambaran degenerasi pada komponen anterior begini bilateral. Sekian dokter untuk foto ini. Mohon masukannya. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya klarifikasi dulu ya, barangkali ini mungkin ada informasi karena biasanya kita tuh sering sekali dapat kiriman foto dengan klinisnya OA genu. Karena sedikit-sedikit kan orang OA genu gitu ya. Nah, biasanya klinisi itu gampang sekali ngirim seperti itu. Tapi yang juga ingin saya ketahui barangkali ada informasi nggak ini udah berapa lama ini keluhan pasiennya? Baik dokter, untuk keluhannya sendiri sebenarnya sudah 1 tahun. Timbul saya kasih obat nyeri hilang, kemudian timbul kembali terus berulang seperti itu dokter. Tapi belum pernah ada foto sebelumnya ya? Belum dokter, ini yang pertama kali. Apakah dalam setahun itu sudah ada treatment pada pasien? Treatment pasien hanya obat anti nyeri saja dokter. Berupa meloxicam, kemudian dapat steroid semacam methylprednisolone, yang seperti itu saja. Baik, bisa ditayangkan lagi tadi fotonya? Ya, ada yang AP lateralnya bersanding nggak? Nggak ada ya? Iya dok, nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Baik, nah ini seringkali menjadi juga suatu temuan ya dalam pekerjaan radiologi sehari-hari. Ini ada fenomena yang menarik di sini yaitu apa ya istilahnya? Kok saya jadi lupa? Istilahnya itu loh yang kayak kalau kita baca foto toraks dan fokus kita otomatis biasanya langsung terfiksir pada kontur jantung yang terletak di tengah dan putih sehingga kita melupakan evaluasi di bagian perifer dari fotonya. Biasanya kalau di foto toraks di tulang-tulang iga yang di samping gitu ya. Nah itu ada fenomenanya tuh, saya lupa pernah baca dulu di literatur. Nah ini juga kadang-kadang ini juga begitu. Begitu kita lihat dreng, wah ada satu benjolan gede, terus habis itu kita terfiksir di situ dan akhirnya melupakan justru mendeskripsikan hal-hal yang memang penting untuk dideskripsikan pada kasus seperti ini. Dan juga sekaligus menjawab permasalahan pasien di sini ya. Nah, baik. Sebelum kita dengar komentar Dokter Alia, mungkin saya berikan kesempatan dulu komentar Dokter Noli barangkali sebagai narasumber tamu nih. Dokter Noli,
duluan Dokter Noli ya, supaya nggak kehabisan bahan, ntar takutnya udah kehabisan ini Dokter Noli bingung ngomong apa lagi. Silakan duluan Dokter Noli, saya persilakan. Komentarnya gimana nih dengan kayak gini nih, kira-kira Eh, gimana nih? Ya, sama sih seperti dokter Marshall katakan tadi. Biasanya kalau kita ketemu sesuatu yang sudah sangat prominent, kita melupakan struktur-struktur yang lainnya. Yang bahkan mungkin sebenarnya struktur itu bukan penyebab nyerinya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, memang pertama-tama pasti saya akan mendeskripsikan gambaran yang prominent itu dulu ya. Setuju dengan deskripsinya dari Olivia tadi Dokter Olive. bahwa Dokter Olivia bahwa ini memang lebih ke eh, tumor yang slow growing, jadi yang tidak agresif. Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan memang ini karena usianya 70 tahun, struktur tulang juga porotik, kemudian juga trabekulanya juga kasar, kemudian kita lihat ada penyempitan sela sendi femorotibia. Eh, Ini weight bearing ya. Ya, Ya, kelihatannya begitu. kemudian ya, kemudian dari foto lateral juga kita tadi bisa lihat ada penyempitan dari joint space femoropatella dengan osteofit, entesophite, dan juga sklerasi subkondral. Ini menggambarkan degeneratif OA yang berat. Kemudian yang Jadi maksudnya kira-kira menurut Dokter Noli artinya memang OA-nya memang betul ada ya, perubahan degeneratif itu betul ada. betul adanya berat dokter. Ini udah 70 Mm-mm. tahun dan degeneratif OA, femorotibia, dan femoropatellanya memang berat. Ya, Seperti itu. oke. Baik, terima kasih. Untuk kasus-kasus seperti ini Waduh. biasanya untuk untuk menindaklanjuti assessment dari tumornya ini, biasanya kami lanjutkan ke pemeriksaan MRI untuk melihat soft tissue yang terlibat dari sekitar mass. Seperti itu, Dokter Masal. Baik, terima kasih. Saya oper ke Dokter Alia, barangkali ada tambahan atau komentar? Baik, Dok. Ini pasiennya tadi datang keluhannya memang di lutut kanannya atau nyeri kedua lutut ya, Dokter Olive? Nah, itu juga. Nyerinya di kedua lututnya, dokter. Oke, berarti emang datangnya dengan keluhan nyeri, bukan adanya benjolan di lutut gitu ya? Betul, dokter. Berarti Nyeri kedua lututnya di sini sama nyeri atau beda nyeri? Ada yang nyeri duluan atau gimana? Pasiennya nggak secara keseluruhan, dok, nggak dibilang yang mana lebih dulu. Riwayat trauma nggak ada? Nggak ada, dokter. Oke, silakan Dokter Alia. Iya dok, soalnya menarik juga ya. Kalau kita lihat secara radiografi, tentu yang prominent yang di sebelah kiri dan ukurannya juga sangat besar. Kita pikir dia datang dengan keluhan memang nyerinya terutama yang kiri atau dengan keluhan benjolan di sebelah kiri. Tapi ternyata kalau dia memang keluhannya di kedua lutut bilateral nyeri dan nggak ada merasa ada keluhan benjolan di lutut kirinya, kemungkinan penyebab dia datang sebenarnya karena degenerasinya tadi yang disebutkan Dokter Noli, karena memang degeneratif OA-nya juga derajatnya berat tadi kan sudah disebutkan juga gitu. Tapi ya memang insidentalnya kita ketemu ada lesi litik ekspansil nih di epimetadiaphysis proksimal dari tibia kiri. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya paling memang kita lihat karakteristiknya aja secara radiologi, lesinya itu karakteristiknya apakah benign, agresif, atau ada tanda-tanda malignan. Kalau kita lihat dia memang komponen sklerotiknya prominent, banyak, terus tidak ada kelihatan yang destruksi korteks, malah dia malah mengekspansilkan tulang ya, kayaknya korteks itu masih intak, tulangnya ekspansil dan di dalamnya banyak komponen sklerotik yang nggak tahu tuh apa mungkin tadinya dia ada fraktur lalu healing, tapi yang jelas dengan adanya komponen sklerotik seperti itu dan tidak ada tanda-tanda destruksi korteks atau reaksi periosteal tipe agresif, ya kita bisa bilang itu suatu lesi tulang yang karakteristiknya benign. Tapi memang tentunya dari foto polos ya kita tidak bisa mendeskripsikan terlalu banyak ya untuk lesi-lesi tumoral tulang. Tentunya kita cuma bisa bilang karakteristiknya benign, tapi untuk lihat komponen di dalamnya apa ya seperti yang Dr. Noli bilang tadi, mungkin dilanjutkan dengan MRI. Gitu sih dok, kalau dari aku. Ya, memang. Tapi ya betul, setuju. Saya cuma
ada hal yang juga harus kita perhatikan di sini, Dr. Olive, yaitu bahwa lutut ini adalah sendi weight bearing. Jadi kalau ini pasiennya usia lanjut umur berapa tadi? 70 tahun, dokter. 70 tahun biasanya yang saya tahu pasien laki-laki ya. Ya. Betul, dokter. Pasien yang udah umur-umur segitu biasanya menurut saya adalah generasi-generasi orang-orang yang biasanya tahan banting dan jarang mengeluh. Biasanya saya sering sekali ketemu tuh ya. Bedanya dengan kalau udah generasi zaman sekarang ya. Zaman saya juga lainnya. Nah, tapi itu bisa kelihatan dari perjalanan penyakitnya bahwa dia cuma minum obat nyeri aja dan dibiarkan sampai setahun gitu ya. Ini kemungkinan orang ini memang tahan sakit barangkali ya. Nah, dan juga menguatkan bahwa ini tumornya tumor jinak, mengingat perjalanan penyakit seperti itu. Tapi yang juga kita tidak boleh lupa tentunya adalah bahwa pasien ini tetap berdiri dan berjalan, sehingga untuk suatu struktur tumor tulang jinak harusnya sih pasti ada fraktur patologis. Dan fraktur patologis ini bisa kita lihat bahwa lesi yang ekspansil itu, ekspansil di mana-mana kan kamu tadi describe ekspansil kan ya, Olive ya. Ekspansil kan biasanya artinya dia kayak nambah volume ya. Nah, tapi biarpun dia nambah volume kan ada hal yang lucu di sini. Biar nambah volume, tapi letak fibulanya lebih tinggi yang sisi tumor dibandingkan yang sisi sehat. Dan level sendinya juga beda. Kayak kakinya mungkin nggak bisa lurus, tapi kelihatannya dari posisi fibulanya itu dekat sekali dengan femur ya. Beda dengan yang sebelah kanan. Fibulanya kan jauh dari femur ya. Jadi menunjukkan ini di daerah tumor ini kayaknya ada pemendekan ini. Padahal dia ekspansil. Nah, tentu yang menjelaskan itu adalah pastinya kalau dia tetap berdiri, dikasih weight bearing, ambles ini. Sehingga kita bisa lihat sebenarnya di permukaan atas dari tumornya itu kelihatan bowing kan di bagian yang ini. Seperti dapat pressure dari kondilus yang di atas. Ya, dan ini tentu juga menjelaskan artinya kenapa juga di tengah-tengahnya ini ada banyak area-area sklerosis. Tadi Dokter Ali kayaknya udah sebut sekilas, saya juga setuju sih sebenarnya. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini adalah tumor tulang yang kena multiple fraktur patologis dan kemudian dia mengalami healing karena dia jinak ya. Dia kan bisa healing, dia bisa bikin kalus, sempet gitu loh, nggak kayak tumor ganas gitu. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan tentunya karakterisasi tumornya jadi kacau. Kita jadi nggak bisa bilang ini sklerotiknya memang karena nature dari tumor tulangnya, atau memang karena komplikasi jangka panjang akibat mikrofraktur berulang gitu. Jadi itu sebabnya kalau buat saya kalau ketemu gini tentunya susah nih Olive kita untuk ngasih DD maksud saya. Sangat susah untuk mau bilang apa GCT, mau bilang yang chondromyxoid fibroma, mau bilang fibros tumor lain gitu ya. Oh, itu agak-agak jadi agak berat ya. Nah, mungkin tadi yang Dr. Noli bilang kalau kita lakukan MRI setidaknya mungkin kita bisa mendapatkan data mengenai karakteristik intralesi seperti apa dan atau mungkin ada pelibatan soft tissue yang bisa memberikan gambaran ya seandainya nanti juga mau dibiopsi yang bagian mana yang dibiopsi dan sebagainya. Ya, tapi fraktur patologis ini menurut saya sesuatu yang harus kita ingat supaya jangan sampai kita berlebihan kasih DD. Dan kalau saya pribadi sih nggak mau ngasih DD. Karena gambaran udah nggak itu. Kalau Dokter Noli masih berani kasih DD nggak atau Dokter Alia? Kalau saya deskripsi saja dok, lebih ke Iya ngomong ini kan? agresif atau tidak gitu aja. Iya. Slow growing, tidak agresif gitu, ujung-ujungnya ke situ. Setuju Ya. dok sama dok, karena kalau mau nge-DD juga susah ya kalau kita mikirin secara usia dan lokasi, kayaknya nggak masuk karena yang usia 70 tahun, di atas 50 tahun kan biasanya DD-nya udah ke malignan, tapi ini tanda-tandanya sih kayaknya bukan gitu ya, jadi agak susah kalau mau dibikin DD histopatologic diagnosisnya kayaknya deh dok. Nah, yang menarik juga adalah bahwa yang disebut sebagai ABC sekunder atau sekarang istilahnya ABC-like changes ya. Itu salah satu faktor pemicunya adalah apabila ada faktor patologis. Jadi bukan tidak mungkin, kalau kita ini saya berasumsi ya,
tumor tulang ini adalah tumor tulang apa aja, bisa fibros atau apa yang solid, tapi kemudian bisa ada di dalamnya komponen-komponen sistik ABC sekunder akibat adanya fraktur berulang itu. Kenapa saya curiga ke situ? Karena kalau dilihat di sini ya, dibandingkan dengan sendi femoropatelarnya, menurut saya kok nggak terlalu OA nih femorotibia yang ini. Coba kita perhatikan sisi yang ini. Ini nggak ada osteofit sama sekali di sini di femurnya. Dan perubahan-perubahan yang lain coba kita lihat di lateralnya deh. Coba Dokter Olive ke lateral. Nah, di lateralnya juga. Ini tetap masih membulat seperti biasa dan tidak ada sklerosis di daerah subartikular ini. Biasanya kan kalau ada sklerosis atau ada cyst di subartikular. Dan itu justru kontras sekali, berbeda jauh dengan gambaran OA yang ada di sendi femoropatelar, di mana di sini kartilagonya habis, tulangnya hampir tabrakan, malah udah tabrakan mungkin ya, dan ada osteofit marginal. Jadi menurut saya kayaknya harusnya tumor tulang pada pasien ini lebih dari 1 tahun. Cuma mungkin dia membesar pelan-pelan karena ada mikrofraktur, ABC sekunder, healing, kemudian mikrofraktur lagi, ABC sekunder, healing, sehingga lama-lama jadinya begini. Ya, kalau kita bandingkan lagi dengan yang AP, ada perubahan degeneratif yang berbeda kan ya, antara yang kanan dengan yang kiri. Yang sebelah kanan ini osteofitnya ada. Ini ada entesofit marginal di sini, osteofit minimal ada di sini gitu ya. Sementara yang di sini kok perubahan degeneratifnya nggak terlalu menyolok gitu ya. Jadi kayaknya sih itu makin menguatkan, maksud saya jangan takabur untuk buru-buru memberikan DD ya, karena agak-agak berat nih untuk ngasih DD di sini. Tapi memang betul yang dibilang Dokter Noli bahwa kadang-kadang buat pasien itu yang simple yang lebih penting. Dan buat klinisi juga. Ini tumor asalnya dari mana? Satu. Dan yang kedua, jinak atau ganas. Informasi itu aja sebenarnya udah cukup. Ya, meskipun kadang-kadang kita suka nafsu, lupa daratan, langsung ngasih DD suspek GCT atau suspek apa gitu ya kadang-kadang. Ini kalau nggak salah kasus ini di kita didiagnosis suspek GCT ya kalau nggak salah. Iya kan? Nah ini kebetulan terus nyampe ke kami yang di divisi. Nah ini kayaknya menarik nih. Karena bukan tidak mungkin model seperti ini kejadian pasti ada di lapangan. Apalagi kalau yang rumah sakit yang jarang ketemu tumor sering-sering. Itu pasti biasanya ngeliat ini paling suspek GCT DDABC biasanya begitu. Ya, masih untung nggak belok ke DD yang ganas ya. Kalau DD yang ganas mungkin pasien bisa lebih cemas lagi itu nanti. Nah, demikian kira-kira mungkin komentar saya. Mungkin dari Dokter Nolia, Dokter Alia ada tambahan lagi? Kalau dari Dokter Marcel mungkin saya mau menanyakan apakah dokter merekomendasikan pemeriksaan apa untuk follow up pasien ini? Saya agak bingung. Karena biasanya kalau pada tumor, langkah pertama diagnostik, langkah kedua staging. Nah, diagnostik dalam hal ini untuk foto polos kita stop di tumor jinak di epimetafisis proximal tibia dengan fraktur patologis berulang, tanda-tanda fraktur patologis berulang dan bone healing. Nah, tentunya karakterisasi biasanya dengan MRI untuk melihat struktur intralesi, ya mungkin itu bisa membantu untuk memberikan diagnosis. Dan juga yang kedua, untuk melihat ekstensi ke soft tissue, meskipun sih saya agak ragu soft tissue-nya kena atau enggak, karena dari foto polisi udah kelihatan dia berbatas tegas dan tidak ada penebalan soft tissue. Jadi mungkin karakteristik intralesi juga enggak begitu meyakinkan untuk memberikan informasi tambahan. Menurut saya, Dr. Noli, berantakan bisa jadi karena ada repeated pathological fracture itu. Tapi mungkin MRI untuk karakterisasi intralesi dapat membantu untuk mengidentifikasi kira-kira area tumor ada di sebelah mana. Karena untuk tumor langkah berikutnya kan biopsi nih. Biopsi paling dengan core atau dengan di drill dulu nih, karena kok dia masih tulangnya tebal begitu ya. Nah, di bagian mana yang mesti ditarget, nah itu mungkin bisa menjadi
panduan tuh kalau kita udah lakukan MRI untuk mengidentifikasi kira-kira tumor viabelnya di bagian mana. Takutnya nanti kan keambil terus pas PA baca, oh ini cuma newborn formation, ya coba keambilnya di daerah newborn formation bekas fraktur patologis ya, jadi nggak diagnostik. Mungkin itu barangkali, Dokter Noli. Ya, terima kasih Dokter Marcel. Baik, saya rasa kita lanjut kasus kedua. Saya lihat kayaknya nggak salah tadi ada Dokter Tarika datang ya. Dokter Tarika, apakah monitor? Selamat sore. Selamat pagi dini hari. Oh iya, selamat pagi. Selamat pagi di sini. Kita kira masih tidur, lagi RSNA. Gitu. Hati-hati di sana ya, nanti ditangkap imigrasi. Jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Ya baik, silakan Dokter Tarki kalau ada yang mau ditambahkan nanti langsung ini aja, samber aja. Karena saya nggak tahu di sana mungkin Dokter Tarki masih setengah sadar, jadi apakah masih bisa agak melek atau gimana gitu ya. Silakan saja. Ya silakan Dokter Nabila. Baik, terima kasih dokter. Izin saya dengan Nabila akan mempresentasikan kasus kedua, yaitu Tuan WN, laki-laki, usia 78 tahun, dengan keluhan nyeri di berbagai sendi, namun keluhan yang membuat pasien datang ke rumah sakit itu adalah nyeri di bahu kanan yang hilang timbul dan semakin lama semakin memberat sejak 3 tahun terakhir. Pasien kemudian dikirim dari bagian ortopedi dengan kecurigaan suatu OA bahu, dan berikut adalah radiografi bahu kanan tanggal 13 Juni 2023. Di sini saya melihat ada suatu sklerosis. Maaf sebentar. Ini foto lama. Kok 2023? Ya dokter, foto pertama pasien. Kita mulai dari foto yang saat ini aja. Baik. Ya nanti kalau perlu lihat foto lama baru kita ke foto lama. Kan tadi yang disebut di tadi klinisnya itu klinis saat ini kan? Iya dokter. Nah ya udah biar selaras dengan klinis saat ini. Foto yang sekarang. Baik, untuk keluhan. Untuk keluhan saat ini, jadi awalnya dia sangat nyeri di bahu kanan, kemudian lama-kelamaan bahu kirinya itu lebih nyeri dibandingkan bahu kanan dan muncul ada benjolan. Berikut adalah radiografi shoulder impingement series untuk bahu kiri pada tanggal 25 Juni 2025. Di sini saya melihat ada satu formasi osteofit yang cukup prominent, baik itu pada glenoidnya maupun pada caput humerus, dengan ada penyempitan dari celah sendi glenohumeral. Selain itu juga ada sklerosis di subkondral baik pada permukaan glenoid maupun caput humerus. Dan selain itu di sini juga saya melihat ada kalsifikasi yang saya tidak yakin juga, tapi bentuknya mungkin kalau bisa kita telusur ada mirip seperti gambaran kartilago ya. Seperti crescent seperti itu. Kemudian selain itu pada gambaran AP ini juga dan dari 30 derajat kaudalnya, di sini ada formasi entasofit di subacromion dan juga subclavicula. Selain itu ada penyempitan dari celah sendi acromioclavicular. Dan pada posisi wide view-nya, ini lebih jelas lagi entasofit dari subakromionnya. Kemudian ada penyempitan dari glenohumeral joint tadi juga terlihat, namun struktur glenoidnya sepertinya maupun anterior dan posterior masih intak, dokter. Oke, jadi menurut Dokter Nabila gimana? Kesimpulannya apa ini? Saya menyimpulkan suatu degenerasi sendi glenohumeral kiri
Bisa saja dengan gambaran suatu rotator cuff disease karena tadi ada entasophyte subacromion yang cukup prominent, dan klasifikasi ini tadi eh, saya mungkin boleh atau enggak saya nggak tahu ya dok. Apakah saya suspekkan dengan suatu CPPD? Ya, bisa saja saya rasa ya. CPPD kan sering barengan dengan OA ya. Siapa Pak? Tadi klarifikasi lagi, ini sejak berapa lama keluhan? Awalnya sekali tahun 2020 dokter. Oh, berarti udah 5 tahun ya. Dan nggak pernah berobat tuh, 5 tahun. Berobat dia dok. 3 tahun pertama dia hanya konsumsi obat oral kalau tidak salah, dan sempat Oh, diinjeksi di bahunya juga. oh injeksi. Ya, Oh, tapi foto ya adanya cuma yang 2023 tadi ya. ya dokter. Nggak ada foto lain. Dan Foto sebelumnya tidak pernah USG atau MRI gitu? USG belum setelah ini mungkin. Oh, ya nggak, saya ingin tahu aja kalau kalau Setelahnya di USG. 5 tahun kok. Ya ini mungkin umur berapa tadi? Maaf. Umurnya 78 dokter. Nah, ini sama juga generasi tahan banting nih. Emang biasanya begitu. Yang generasi opa oma biasanya itu lebih jarang mengeluh. Jadi kalau datang berobat tuh biasanya udah parah tuh biasanya. Siap, Dan dok. udah gitu tetap masih bilang, wah nggak apa-apa sih. Iya, emang luar biasa semangatnya. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat di sini, maka nggak heran kalau dia dibiarkan dari keluhan 5 tahun sampai sekarang. Berarti kalau udah muncul gambaran OA sih, ya boleh-boleh aja sih. Bisa bisa banget maksud saya. Logikanya masuk banget. Gimana Dokter Noli? Komentarnya untuk kasus ini. Tadi sebelumnya ini di fotonya impeachment series tadi ya, ada wide view dan ada outlet view tadi kalau nggak salah. Oh iya. Nah, Iya betul dok. Izin dok mengingatkan juga, selain nyeri pasiennya ini juga ada keluhan benjolan. hah? Benjolan Di mana? di bahu kirinya ini. Bahu sebelah mana? Kiri. Ya, Atas. depan, belakang, atas, Atas. atas. Ya. Atasnya kalau kita balik ke AP kira-kira bisa dilihat. Mungkin di sekitar sini dok. Oh ya mungkin tonjolan dari tulang clavicle-nya itu kali ya. Tapi hilang timbul dok. Kadang-kadang membesar, kadang-kadang mengecil. Oke. Tapi belum ada pemeriksaan untuk itu? Setelah ini ada dikirim Oh untuk iya. USG. Oke. Berarti yang sebelum itu belum pernah ada ya Siap. mengenai benjolan itu ya. Dan di sini kayaknya benjolannya nggak begitu ini ya, nggak begitu menyolok. Ya, gitu. Ya oke. Silakan Dokter Noli, komentarnya ada barangkali. Ya, terima kasih Dokter Marcel. Kalau tadi kan karena saya udah sempat ngintip yang tahun 2023, kemudian baru ditayangkan yang 2025, saya udah bisa lihat jelas bahwa yang tahun 2005 ini jelas proses degenerasinya kan jauh lebih berat daripada yang 2023. Nah, dari foto ini memang sudah terlihat sklerosis subkondral, kemudian irregular semua. Kemudian tempat-tempat menempelnya tendon rotator cuff seperti tuberculomaius itu juga udah irregular. Kita juga bisa lihat ada osteofit di inferiornya AC joint yang merupakan resiko ya untuk terjadinya impingement pada supraspinatus tendon yang apabila terjadi terus-menerus dapat menyebabkan hingga tear. Kemudian yang lain-lain, AC joint juga hipertrofi, menyempit. Nah, AC joint ini juga bisa, kalau misalnya di situ tonjolan ini memang ada edema atau ada fluid, ya AC joint arthritis kemungkinan. Dan memang harus, salah satunya adalah dikonfirmasi dengan sonografi atau MRI. Gitu. Yang lain-lain, tidak ada fraktur, kalsifikasi yang ada di situ mungkin kalsifikasi pada tendon atau CPPD tadi. Kalau untuk kasus-kasus seperti ini biasanya di tempat kami langsung ke MRI dok. Di Solo itu jarang USG, jadi kebetulan di rumah sakit saya itu jarang USG. Biasanya para klinisi itu langsung meminta ke MRI untuk muskuloskeletal. Gitu. Jadi makanya saya di Solo itu jarang melakukan MRI shoulder.
Jadi Hmm. karena mereka langsung minta injury semua, setelah X-ray langsung ke MRI. Begitu juga dengan lutut, langsung ke MRI. Banyak Seperti itu. kasus di Jadi mana saya kemudian pasien nggak mau di MRI, misalnya karena satu dan lain hal, jadi terpaksa USG gitu? sekali-sekali banget ya, nggak mesti sebulan sekali Oh. ketemu Berbeda pasien dengan di kami. Di yang kami takut ya. banyak. Kalau di kami banyak, tapi sebabnya bukan itu. Sebabnya karena antrian MRI lama. Lebih cepat antrian USG. Mungkin itu bedanya ya dengan di Iya, 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 iya. Karena RSCM ya. Ya nggak tahu lah, Kalau itu saya kan di Menkes kan swasta ya, vertical jadi Kemkes antrian ya paling dua Menkes tiga kasih hari alat aja untuk MRI-nya bukan ke BPJS. RSCM. Iya, Kasihnya ke rumah sakit iya, lain. iya, iya. Oke, silakan Dokter Noli Oke, apa lagi? oke, Dok. Udah rasanya itu. Kalau dari Oke, saya, karena Dokter saya Alia barangkali. ini saya usulnya ke MRI. Apalagi kalau memang udah ada Oke, benjolan-benjolan ya, Dokter yang Alia hilang gimana? timbul dan segala macam gitu ya, MRI. Iya, 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 betul, betul. Silakan Dokter Alia. Iya dok, bener ya kayaknya emang generasi zaman dulu tuh mungkin nggak dirasain gitu sakitnya. Kalau dilihat, formasi osteofit marginalnya udah prominent banget. Aku jarang-jarang deh lihat yang sendi glenohumeral, osteofit marginal Iya. prominent banget di caput humerus sama di glenoidnya gitu. Dan memang penyempitannya juga katanya kan non-uniform, terutama di bagian inferior, sklerosis subartikularnya juga udah jelas banget memang tanda-tanda degenerasinya udah degenerasi berat tuh untuk sendi glenohumeral. Begitu juga dengan sendi akromioklafikular, nah itu udah celah sendinya sangat menyempit, ada osteofit marginalnya dan ada entesofit subakromion yang mungkin lebih enak dilihat tadi di wide view ya, atau di outlet view tadi lebih kelihatan jelas tuh ada tonjolan tulang di bagian inferior dari akromion. Dia masuk ke daerah yang supraspinatus outlet. Di situ tuh adalah tempat lokasi muscle belly dari supraspinatus. Nah, tentunya dengan ada osteofit yang sangat entesofit yang sangat prominent di situ di daerah yang harusnya ada muscle belly supraspinatus, tidak menutup kemungkinan ada cedera juga tuh pada tendon maupun muscle belly dari si supraspinatusnya. Pun kalau kita lihat lagi kembali ke AP-nya lagi tadi, memang di tuberositas mayor itu udah ada sklerosis dan kayaknya juga ada subarticular cyst juga ya, kayak ada lesi litik kecil tuh di daerah tuberositas mayornya. Ya, yang daerah situ. Jadi memang tuberositas mayor kan lokasi attachment dari tendon supraspinatus. Jadi mungkin banget nih disertai juga dengan rotator cuff injury termasuk supraspinatus tendon injury. Nah, ini jadi tergelitik nih dok untuk yang benjolan di daerah supraklavikula karena seringkali dianggapnya itu merupakan entitas tersendiri, kemungkinan ada suatu kista atau benjolan atau soft tissue mass tertentu di daerah supraklavikula. Tapi kadang tuh sering juga ketemu beberapa kali pasien-pasien yang ada kecurigaan soft tissue tumor atau benjolan di daerah supraklavikula, pas dilihat ronsennya ternyata memang ada degenerasi berat dari sendi glenohumeral, AC joint, dan juga ada kelainan pada otot-otot rotator cuff-nya. Nah, kadang pada kasus seperti itu, setelah dilakukan MRI untuk ngecek apa sih si benjolan di supraklavikulanya itu, ternyata dia berhubungan dengan sendi akromioklafikular dan juga bahkan berhubungan juga dengan sendi glenohumeral. Jadi karena memang awalnya ada mungkin degenerasi efusi dari sendi glenohumeral, terus disertai juga dengan adanya complete tear dari tendon supraspinatusnya, jadinya kan retraksi tuh muscle belly dan tendonnya. Jadinya ada hubungan antara sendi glenohumeral dengan AC joint karena biasanya kan yang membatasi antara glenohumeral dengan AC joint itu adalah si muscle belly supraspinatus itu. Nah, kalau supraspinatusnya udah complete tear, tentunya tidak ada lagi yang membatasi antara keduanya. Cairan yang ada di sendi glenohumeral bisa merocot sampai ke daerah AC joint dan bahkan bisa sampai ke regio supraklavikula. Biasanya kalau kayak gitu tentunya ligamentus atau ligamen-ligamen pada sendi akromioklafikularnya juga tentu sudah mengalami cedera ya, udah ada tear atau injury, jadi cairannya juga bisa ngelewatin si sendi akromioklafikular dan nyampe ke supraklavikula. Jadi kadang tuh mungkin harus dijadiin apa ya,
awareness juga nih buat kita kalau ada benjolan di supraclavicular region, terus dia dengan ada tanda-tanda degenerasi dan kecurigaan rotator cuff injury, hati-hati jangan-jangan si benjolan itu bagian dari efusi dari sendi glenohumeral. Gitu sih dok kalau dari pengalamannya biasanya. Ya, kebetulan kasus ini memang waktu itu kami pilih karena ketemunya adalah pertamanya dia ada ininya, ada benjolan di atas itu yang rupanya terus sudah di USG. Tapi waktu USG nggak ada foto polosnya, jadi nggak memperhatikan gitu ya. Dan waktu itu dikirim oleh sejawat bedah onkologi urusan tumor-tumoran biasa dengan suspek ganglionsis. Ya. Nah, kemudian di USG dioperasi, diambil hasil PA setuju ganglionsis. Tapi setelah dioperasi katanya kabarnya balik lagi, muncul lagi. Ya karena kan sebenarnya itu istilahnya Geyser sign. Jadi kayak cairan sendi yang kemudian lolos ke superficial melalui sendi acromioclavikuler. Jadi memang yang perlu kita perhatikan di sini adalah apabila dengan klinis seperti itu terus kita lihat degenerasi berat dari sendi glenohumeralnya seperti contoh pada kasus ini. Tapi selain itu buat saya sih ada hal yang menarik juga sebenarnya yang lain kalau kita perhatikan di sini ya, yaitu celah sendi glenohumeralnya. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri, ada perbedaan jarak yang cukup signifikan antara glenohumeral bagian atas dan glenohumeral bagian bawah. Dan pada saat dilakukan 30 derajat caudal AP, kok kelihatannya nggak terlalu berbeda ya. Kayak jadi hampir sama lagi. Kemudian pas dilakukan axillary view, lihat gambar berikutnya. Ini tabrakan nih antara kaput sama glenoidnya. Jadi artinya kesan yang timbul adalah dari serial gambar ini bahwa dia nggak stabil sebenarnya, goyang. Dan mungkin kartilagonya juga sudah habis ya, udah erosi semua, udah karena udah kekikis, yang menjelaskan kenapa dia ada sklerosis subartikular di sini ya, karena udah tulang ketemu tulang, jadi artinya dia mungkin impaksi berulang kali. Nah, ini juga ada orang yang bisa pitfalls di sini ngelihat ini sklerotik kemudian dibilang sebagai AVN dari kaput Mary, ada yang juga pitfallsnya larinya ke arah sana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ingat anatominya, sendi bahu ini kan konsepnya sendi putar yang sifatnya adalah ball in socket. Karena soketnya itu adalah glenoid, bolanya ini kaput humeri yang bisa bergerak rotasi ke berbagai arah. Nah, dalam konsep ball in socket yang menjaga stabilitas itu adalah supraspinatus di atas, subscapularis di depan, dan infraspinatus yang di belakangnya. Nah, dalam konsep ini, apabila supraspinatusnya putus, yang lainnya masih intak, maka dengan adanya tonus yang narik dari otot subinfra dan subscapularis, maka biasanya kaput humerinya larinya ke atas. Tapi anehnya pada kasus ini seolah-olah bahwa dia jatuh ke bawah. Kalau ngelihat ini kayaknya nggak apa-apa, axillary pas dia diposisikan axillary view dia jadi rapet, tapi pas AP biasa jarak ini jauh. Jadi seolah-olah kayak kaput humeri itu nyemplung jatuh ke bawah. Dan biasanya itu menjadi tanda bahwa ototnya itu sebenarnya udah putus. Nah, yang mana yang putus? Kenapa bukan naik ke atas? Karena infraspinatusnya mungkin juga putus, subscapularisnya mungkin juga bermasalah. Dan yang ada di sini hanya tinggal teres minor yang di bawah sini dan teres mayor yang di sini. Jadi nggak ada lagi yang narik dia ke atas karena yang di atas semuanya udah putus semua. Nah, itu sehingga seolah-olah kaput humerinya jadi kayak jatuh ke bawah. Dan ini tentunya akan sangat bisa terjadi kalau kasusnya sudah kronik. Dalam artian sudah injury terlalu lama, rotator cuff tear-nya, muscle belly atrophy, infranya juga ikut rusak ya. Jadi sehingga itu makin memperparah sementara pasiennya mungkin tetap opa-oma, tetap asik bergerak gitu ya. Karena deltoidnya masih ada nih deltoidnya. Dan otot pectoralis masih ada di depan, latissimus dorsi juga masih ada. Jadi menggerakkan tuh masih bisa, tapi dengan pergerakan yang sudah tidak fisiologis, yang sehingga berdampak pada mempercepat terjadinya OA pada sendi glenohumeralnya.
Nah, jadi ini sebenarnya konsep yang agak-agak menarik nih, apalagi kalau ada geyser sign tadi ya, yang dia ada Dokter Alia bilang bocor ke atas gini, itu makin menguatkan pasti udah komplit total tear dari supraspinatus pasti sehingga cairan itu bisa lari ke atas gitu ya. Nah, ini memang jarang-jarang kalau kita ketemu aglenohumeral, itu artinya biasanya udah rotator cuff tear yang bukan hanya satu otot, tapi mungkin udah lebih dari satu, dan sudah berlangsung lama atau kronik ya. Meskipun saya nggak tahu deh kalau dia seperti ini mau diapain, kayaknya nggak bisa diapa-apain nih. Diapain, mau di plasti, mau di ini, tapi kalau udah atrofi otot biasanya sudah hmm, gagal biasanya kalau di repair juga. Mungkin kita bisa mendeteksi juga kadang-kadang atrofinya dari proyeksi lateralnya. Coba lihat Y-view-nya lateral lagi. Oh, sayangnya ketutup ya. Biasanya kan dia daerahnya di sini. Biasanya kalau dia atrofi, di banyak lemak di situ ya. Tapi kalau balik ke AP-nya lagi, nah di bagian sini sih fatnya juga lumayan banyak ya. Ini daerah-daerah otot supra nih yang di sini. Muscle belly-nya. Mungkin itu sih yang dari saya. Barangkali Dokter Tarki ada komentar. Saya persilakan. Mau nanya aja sih pas USG-nya geysernya nggak kelihatan ya. Soalnya kan tadi juga dibilang benjolannya itu bersifat hilang timbul ya. Jadi ya memang kalau sempat disebut-sebut sama dokter Alia tadi dan dokter Marcel bahwa kemungkinan ada geyser sign nah waktu USG tapi emang nggak ketemu ya karena pengalaman biasanya pas lihat USG-nya itu kalau ada geyser sign itu terlihat gitu dari cairan yang keluar-keluar pas kita lakukan USG di daerah akromioklавikularnya. Gimana, Dokter Nabila? Mungkin ada komentar? Apa ada jawaban? Baik dokter. Ini Oh, USG dokter sebelum dia di radiografi polos yang bahu kiri dokter karena sebelumnya dia lebih dominan kanan. Tapi lama kelamaan yang kiri itu juga semakin nyeri dan muncul benjolan. Akhirnya pasiennya di USG. Tadi sudah sempat disampaikan oleh dokter Marcel bahwa ini dikirimnya sebenarnya dari bedah tumor. Untuk temuannya memang ada suatu lesi kistik yang berseptasi dengan internal echo yang heterogen. Ada yang hubungan ke AC joint nggak kelihatan? Ini Oh, dokter. itu dia. oh itu. Nah ya itu. Ya itu sih kalau di USG tuh kadang bisa kelihatan ininya ya pas dia keluarnya. Makanya disebut sebagai geyser sign itu. Karena pas cairannya keluar ke arah apa subkutisnya itu kelihatan gitu hubungannya. Iya, Tapi ini sayangnya USG dikerjakan sebelum kita tahu ada X-ray, ada Degenerasi berat ya. degenerasi. Heeh. Iya. Mm-mm. soalnya kalau kecurigaannya ganglionsis ya kan memang bisa-bisa juga aja ya dok berhubungan dengan sendi. Bisa aja memang ganglionsis dari Iya. joint gitu, bukan dari geyser sign bisa juga. Tapi ganglionsis sendiri kan bukankah sesuatu yang enggak kurang lazim ya di AC joint ya? Sebenarnya ya. Iya. Tuh. Ini kan Heeh. biasanya kan di sendi-sendi yang sering bergerak dulu kan, pergelangan tangan, jari. AC joint, Ya ini sebenarnya menegaskan lagi ini mungkin ya apa eh, eh, kalau misalnya kita bahwa protokol tuh peranannya masih sangat penting ya kalau pada kasus MSK gitu, pada kasus yang eh, terutama kasus yang tumor-tumor kayak gini gitu loh. Jadi karena imaging pertamanya eh, ultrasound tanpa ada foto polosnya, makanya itu yang bikin apa ya agak jadi kayak ada dalam tanda kutip pitfalls gitu lah. oke. Baik, menarik. Jadi lesson learned bahwa kita penting mengetahui sudah berapa lama keluhan yang dialami pasien untuk menjelaskan fenomena yang kita lihat. Dan yang kedua, biasanya sih hampir selalu semua yang dialami pasien itu nomor satu kita harus berpikir single entity, bukan double entity ya. Jadi mungkin dari situ kita juga bisa lebih hati-hati kalau menemukan sesuatu dan juga
peranan fotopolos di sini tentunya sangat sangat membantu, tapi kenyataan di lapangan memang sering klinisi kirim langsung USG atau langsung MRI tanpa fotopolosnya ya. Kalau di Solo kejadian nggak gitu, Dokter Noli? Kalau di Solo lebih sering pasien-pasien luar itu tidak membawa foto polos. Oh kan, Apalagi sama sekarang juga kan dong. orang paperless ya. Orang pada ngirit BPJS yang di kabupaten-kabupaten kan pada ngirit, jadi nggak ada hard copy-nya. Jadi sesuai dengan misinya tumor-tumoran, kita tidak bisa. Kalau saya tidak bisa mengakses MRI alone. Tetap harus ada corresponding X-ray atau CT scan-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak bawa foto, saya foto intipkan. Jadi saya nggak bisa. Oh, Pokoknya harus ada foto polosnya, baru bisa mengakses MRI. Ya, 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 ya. Ya, ini berarti fenomenanya sama ya. Di kita juga gitu. Klinisi sering yang ngelepas foto polosnya nggak dikerjain. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin, waduh, kita malah udah hampir 1 jam nih, baru 2 kasus ya. Mungkin kita 1 kasus aja ya, nggak usah empat-empat nih. Yang berikutnya, saya persilahkan. Siapa? Pasien saya dokter. Ya, share screen bisa di off. Loh, ini siapa? Oh, Sebentar dokter, mohon maaf. kirain iklan keluarga berencana. Kaki dok, iklan keluarga berencana kenapa sikit? Udah mau nyanyi aja, keluarga berencana. Ketahuan nih jauh umurnya. ketahuan dah. Itu sekarang udah nggak ada ya. Aduh. Dokter Noli masih tahu nggak dok lagu itu dok? Ya masih era-era saya itu Oh, ketahuan lah umurnya. ya silakan. Baik dokter, berikut adalah pasien kedua dari saya, atas nama Nyonya AN, wanita usia 48 tahun, datang dengan keluhan bengkak dan nyeri pada kaki kiri yang hilang timbul sejak 17 tahun yang lalu. Jadi sejak pasiennya usia 30 tahun. Awalnya itu pasiennya tertusuk duri, kemudian pasiennya minum obat sendiri, over the counter begitu, dan nyerinya ini semakin lama semakin bertambah dan memberat dengan akhirnya keluar cairan serta butiran-butiran berwarna kuning. Berikut adalah foto Sebentar dulu. Itu 17 tahun lalu. 17 tahun lalu. Terus sampai sekarang gimana? Makin bengkak dokter, dan Oh. keluar cairan berwarna kuning tadi. Jadi kesimpulannya sejak 17 tahun lalu itu keluar butiran terus. Untuk keluar butirannya hanya sejak 1 bulan terakhir. Oh, kirain keluar terus butiran terus bisa bikin kalung nanti. Enggak, sekarang keluhan saat ini apa nih? Nah, yang kita dikirim ke kita diagnosis kerjanya apa dari klinisi yang ditulis dalam form permintaan radiologinya? Curiga dengan suatu infectious arthritis. Oh, curiga infeksi. Tapi kok infeksi 17 tahun ya? TB. Iya, Atau ada kecurigaan lain? di dede juga dengan suatu infeksi jamur dokter. Wah loh. Waduh, kalau jamur agak-agak angkat tangan nih. Pasiennya ini ada imunokompromis? Tidak ada. Nah, lebih bingung lagi. Oke, diterusin aja. Silakan fotonya. Dokter. Berikut adalah imaging pedis kiri pasien pada posisi AP, oblik, dan lateral. Di sini yang pertama yang tentunya sangat menonjol ini adalah edema dari jaringan lunak kutis dan subkutis regio dari hindfoot hingga forefoot kiri. Kemudian ada irregularitas dari permukaan shaft metatarsal, terutama 1, 2, 3, 4, dan 5, dengan ada suatu penonjolan-penonjolan kecil
terutama di sisi inferiornya. Selain itu, ada penyempitan juga dari sendi tarsal metatarsal, terutama yang kedua, 3 dan 4. Mungkin ini bisa dikonfirmasi dari obliknya. Ini tampak lebih sempit dibandingkan yang kelima, yaitu 2, 3, dan 4-nya. Dengan ada juga seperti lusensi-lusensi ya dok, di subkondralnya, terutama di metatarsal 3. Subkondrosis maksudnya. Ya, iya dok, Terus? subkondralsis. Kemudian mungkin dari saya yang saya bisa lihat itu, oh maaf dok, dari lateralnya juga ada satu proses degenerasi, sepertinya formasi entasofit di aspek pelantar dari calcaneus. Yang nggak boleh lupa itu soft tissue gede banget tuh. Ya dok, Tadi udah describe kayak belum. tadi yang pertama kali saya pertama sih. deskripsikan. Karena dia paling prominent edemanya. Ada lusensi di dalamnya. Enggak. Mungkin ini ya dok. Enggak ada soft tissue-nya maksud saya. Ya, di soft tissue. Dari lateral tuh ada nggak lusensi di dalam soft tissue swelling-nya? Banyak ya dok, terutama di dorsum dan Kok saya nggak gitu yakin. Lusensi kayak gangren maksud saya. Tapi ini bukan gangren, ini klinisnya juga enggak ya. Tidak dok. Woi. Kalsifikasi? Nggak ada. Klasifikasi soft tissue tidak ada. Nah itu dia. Oke. Baik, jadi kesimpulannya ini kasus yang diduga adalah infeksi jamur karena sudah berlangsung lama. Jadi ini soft tissue swelling yang sudah lama dan nggak pernah diobatin 17 tahun? Selama 17 tahun hanya over the counter aja. Bisa gitu ya? Umur berapa pasiennya? Pasiennya saat ini umur 48 tahun. Itu belum terlalu lanjut umur. Kenapa dia cuma over the counter ya? Kok balik lagi nih gambar yang ini? Maaf. Ya, oke. Baik, saya persilakan Dokter Alia dulu kali ini. Silakan. Oke. Jadi selama 17 tahun itu benjolan di kakinya segitu-segitu aja atau makin gede atau gimana ya, Dokter Nabila? Makin besar dokter. Yang membuat pasiennya datang itu karena tadi 1 bulan belakangan sudah mulai keluar air dan butiran-butiran kuning tadi. Tapi belum pernah di work up untuk sistemiknya, maksudnya apakah dia ada TBC atau mungkin ada kelainan, ada imunokompromis lain mungkin, karena infeksi jamur itu juga agak jarang ya orang bisa keinfeksi jamur dan selama itu gitu. Kalau imunokompeten gitu. Apa jangan-jangan dia ada DM, ada gula biasanya tuh yang bikin jadinya vaskularisasinya kurang baik, terus jadi faktor resiko untuk infeksi gitu. Tapi lepas dari soal itu, yang ngirim dokter siapa nih? Spesialis apa? Rheumatologi dok. Dan dia bisa ngomong jamur, apakah sudah ada pemeriksaan yang dilakukan? Ada cukup banyak pemeriksaan yang dilakukan dok. Untuk ada jamur? Untuk jamur memang sudah. Sudah. Oh ya udah. Oh, kalau gitu saya rasa kita nggak usah mempermasalahkan soal itu. Itu udah proven ya infeksi jamur itu di kulitnya gitu ya, maksudnya di jaringan lunaknya. Kelihatannya begitu. Oke. Dan sekarang mungkin challenge-nya buat kita di sini adalah kelainan-kelainan yang terlihat secara radiologis sekarang ini itu konsisten nggak dengan infeksi seperti yang biasa kita kalau ketemu infeksi. Ya, karena dia mungkin gimana Dokter Alia? Ya dok ya, kalau misalnya dari kulitnya udah ketahuan infeksi jamur, apalagi dengan soft tissue edema sebesar itu, mungkin dia mau lihat apakah ada perluasan ke tulang-tulang dan sendi atau enggak. Dan memang kelihatan dari sini, tadi yang udah disebut sama Dokter Nabila juga tuh, kontur dari metatarsalnya tuh kan aneh ya, semuanya bergelombang dan kayak displastik gitu, baik dari metatarsal 2 sampai 5 tuh kelihatannya, terutama yang di bagian midshaft sampai kaputnya itu korteksnya agak irreguler, nebel gitu. Jadi dari tulangnya memang ada kelainan terutama di bagian metatarsal. Pun untuk sendinya kalau kita lihat pada proyeksi oblik itu sendi tarso metatarsal 1, 2, 3
dan sendi metatarsofalangeal 2 sampai 5-nya juga tuh kelihatannya pertama densitas tulang paraartikularnya menurun. Kedua tuh kayaknya udah mulai ada erosi-erosi marginal juga dan memang celah sendinya menyempit. Tentunya memang kita lihat jadi di sini ada masalah pada tulang terutama pada metatarsal dan pada sendi di bagian proksimal dan distal dari metatarsal itu yaitu di sendi MTP dan tarsometatarsal. Nah, sebenarnya kalau misalnya gambaran infeksi baik itu osteomielitis atau septic arthritis jarang ya melibatkan poliartikular gitu. Sebenarnya kalau misalnya dia penyebarannya secara hematogen biasanya kan hanya melibatkan monoartikular. Tapi kalau kita lihat di sini mungkin dengan memang infeksi jamur pada jaringan lunak sudah sangat ekstensif, sudah sangat luas dan sudah sangat kronik juga, ada kemungkinan berarti infeksinya ini di sini mungkin penyebaran secara perkontinuitatum ya, bukan secara hematogen, tapi jadi karena ada infeksi pada kulit dan jaringan lunak sekitar, dia nerus sampai ke infeksi ke tulang dan sendi yang ada di daerah tersebut, yang terutama tentunya karena penebalan di daerah forefoot ya, yang terlibat adalah sendi tarsometatarsal sampai metatarsofalangeal itu. Kelihatannya sih memang dari tulang-tulang itunya ada perubahan bentuk, ada perubahan juga pada sendinya ya kemungkinan sih masih bisa itu ada infeksinya perluasannya sampai ke situ sih dok kayaknya. Kelihatannya ya. Mm-mm. Hmm. Dan biasanya kalau udah infeksi kronik itu seringkali banyak granuloma-granuloma kronik yang tentunya bisa mengganggu suplai neurovaskuler. Karena biasanya yang saya lihat model-model kayak deformity seperti ini di distal metatarsal itu kayak sendi displastiknya orang-orang yang gangguan neurovaskuler seperti leprosi atau yang Charcot gitu ya, seperti kayak ya belum sampai tapi kayak menuju-nuju ke arah pencil-like deformity itu. Ya masuk akal sih kalau memang ada granuloma kronik yang udah bertahun-tahun yang mendem di daerah situ ya. eh ya, tentu sekarang masalahnya kita lihat Dokter Alia di sini sendinya beberapa yang terkena ya. Betul. Dan kita kalau berurusan dengan joint disease, kata kunci yang penting nggak boleh lupa adalah distribusi. Nah, sehingga pertanyaan yang timbul adalah mungkin Dokter Nabila ada informasi bagaimana dengan sendi-sendi yang lain di kaki yang kanan, apakah di tangan juga ada masalah sendi dan sebagainya. Tidak ada dokter. Dan sudah ditanyakan ya, maksudnya bukan nggak ada data, tapi emang udah ditanya belum sama reumatologinya udah ngasih tahu nggak? Sudah dokter, jadi memang hanya di kaki kiri ini saja keluhannya. Dan mungkin reumato mungkin udah periksa juga biasanya ya, kayak ANA atau profil-profil imunologi lain ya. Ya, sudah hasilnya negatif. Untuk leukosit terakhir itu di bulan Oktober juga sebenarnya rendah dok, namun pasiennya sempat dikultur bakteri dan ditemukan positif gram positif tapi jumlahnya sedikit katanya. Ya, enggak, maksud saya kan kalau kita menemukan ada erosi sendi di metatarsofalangeal dan di tarsometatarsal, tentu salah satu yang kita harus ingat DD-nya adalah rheumatoid arthritis juga bisa. Nah, atau Charcot juga bisa gitu ya. Artinya, tapi kan biasanya bilateral simetris atau ada sendi-sendi lain tentu juga bermasalah gitu ya. Tapi yang ini kelihatannya dari reumatologi itu confirm ya, enggak ke arah situ kelihatannya. Siap. Oke, silakan Dokter Noli, mungkin komentar, silakan. Saya tuh mau bertanya dulu, ini udah fix jamur ya? Tadi Penyebab soft temuan tissue itunya udah fix infection-nya. belum, Dokter Nabila? Sudah dokter. Dari pemeriksaan apa? Dari pemeriksaan kultur. Oh, Saya juga baru sekali sih ketemu soft tissue infection karena jamur. Apalagi udah 17 tahun, bengkaknya segede gitu. Tapi memang kalau misalnya itu yang non jamur, misalnya karena bakteri, yang bisa bertahan lama sampai bertahun-tahun itu biasanya malah osteomielitis yang ada fistulasinya, kemudian sembuh kumat lagi yang bisa bentuknya seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu kan memang tulangnya mesti sudah dedel-duel banget.
Nah, kalau yang dari gambar ini kan memang yang dominan adalah soft tissue-nya yang kesannya secara slow merusak tulangnya gitu, Dok. Jadi memang saya belum punya pengalaman nih soal dunia jamur di soft tissue. Mungkin kalau datang ke tempat saya pun saya nggak akan terpikir bahwa ini jamur, infeksi jamur seperti itu. Terima kasih ya kasusnya. Terima kasih, Dok. Sama di kami juga nggak ada pengalaman jamur. Jarang-jarang ketemu yang jamur-jamuran. Tapi mungkin ini juga menjadi penting yang harus kita ketahui ya, karena informasi klinis itu sangat membuat kita jadi nggak bingung ya. Kalau kita malas bertanya atau menggali informasi klinis ya mungkin saya juga nebak-nebak ini nggak tahu. Karena ilmu dasarnya biasanya kan yang tadi dokter Ale bilang, kalau infeksi itu biasanya monoartikuler. Kita kan mikirnya biasa begitu ya. Nah ini ternyata beberapa sendi. Cuma kalau didengar ceritanya kan ternyata beberapa sendi ini related atau bersebelahan dengan infeksi soft tissue-nya itu sebenarnya. Nah ini yang kadang-kadang membuat ya kalau kita nggak ada info apa-apa pasti gelap nih bisa kejeblus baca baca foto seperti ini. Mungkin Dokter Tarki ada komentar silakan. Ya kalau misalnya memang klinisnya infeksi ya kan di sini kelihatan ada penebalan jaringan lunak yang cukup apa ya sebenarnya sih kalau lihat kutis subkutisnya kayak diffuse ya, tapi kalau lihat dari ininya dari eh gedenya itu kan dia kayaknya memang di daerah dominannya di daerah forefoot ya, di daerah metatarsal ke distal gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi tadi selain ada lusensi-lusensinya itu juga tulangnya kayaknya ini ya kayak yang di metatarsal 5 tuh kayak ada reaksi periosteal di daerah yang deket-deket sama si penebalannya. Kemudian juga yang kayak di basisnya dari metatarsal 4 dan di daerah headnya. Jadi selain ada perubahan bentuk, dia kayak ada reaksi periosteal juga di daerah-daerah yang berdekatan dan juga korteksnya kalau kita lihat tuh udah nggak utuh lagi ya, baik pada apa kayak ada bagian-bagian yang dia mengalami disrupsi gitu. Jadi erosi atau di yang kayak di kaput metatarsal 4, kemudian juga di kaput metatarsal 3 tuh yang 3 dan 2 itu kayaknya korteksnya itu udah nggak benar-benar utuh gitu loh. Terus mungkin itu juga bisa kita lihat di proyeksi lateralnya. Kalau kita lihat kan kayak di bagian kaput metatarsal ada garis korteks yang hilang, yang di bagian Iya, pelantarnya itu. kayaknya. Ya, Bisa berdekatan, di zoom di situ. ya ininya ya berdekatan dengan penebalan jaringan lunaknya. Nah, emang kalau kayak gini kan mungkin itu yang seandainya dia Lateral. infectious arthritis, apa inflammatory arthritis gitu ya, yang merupakan DD-nya ya memang pertama mesti ditanya dulu klinisnya apakah poliartikular atau monoartikular, karena kalau monoartikular kan kita infeksi itu kan pasti nggak bisa dilepaskan sebagai salah satu yang harus kita pikirkan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini dengan temuan ada penebalan jaringan lunak yang apa disertai dengan erosi atau disrupsi korteks yang berdekatan gitu ya, dan ada reaksi periosteal yang ini ya, reaksi periosteal yang solid gitu ya, memang jadinya lebih ke arah infeksi kalau saya sih, ditunjang dengan klinisnya ya ada apa riwayat keluar cairan ya, walaupun memang untuk suatu infeksi yang sampai kronis gini ya mungkin memang awalnya dia dari jaringan lunak dulu kali ya, terus baru dia melibatkan tulang-tulang dan sendinya. Mungkin itu sih Dokter Marcel, Oke. Dokter Noli. Iya, terima kasih sumbang pikirannya dan kelihatannya memang kadang-kadang pada kondisi-kondisi tertentu bisa jadi kita emang harus lihat case by case, tidak semua sesuai textbook, tergantung kasusnya apa dulu gitu ya. Enggak, ini kayak kasus ini mungkin kalau yang nggak biasa lihat dia akan bilang inflammatory arthritis pada sendi MTP dan TMT bisa juga. Ya, tapi kalau ada data klinis yang jelas, maka mungkin kita jadi bisa paham ya kenapa dia ada
Reaksi perios di permukaannya itu kan biasanya periostitis akibat inflamasi lama di soft tissue sekitarnya itu kan memang bisa tumbuh perios reaction di permukaan dari tulang-tulangnya. Dan tentunya ya itu tadi, kalau kita punya informasi yang jelas itu akan sangat membantu menghindari kita dari kejeblos dari report kita ya. Karena kita harus biasakan ini pasien dikirim sekarang apa sih masalah pasien ini gitu ya. Kenapa dikirim ke kita? Apa pemikiran dari dokter yang megang pasien? Jadi diagnosis kerja dia itu juga penting tuh. Kenapa dia mendiagnosis itu? Apa dasarnya? Apakah sudah ada yang diperiksa? Jadi dengan demikian kita juga terbantu lebih menjurus ya. Jadi nggak kayak meraba-raba dalam gelap gitu ya. Baik, saya rasa mungkin Ada yang itu. bertanya, Dok, di Oh Q&A. ya, ada yang bertanya. Oh ya, silakan. Oh, saya lupa ngumumkan tadi ya. Kalau bertanya silakan lewat chat. Ini ada yang bertanya. Kok? Oh. Ada, Dok, ada yang bertanya. Katanya Oh untuk ya, metatarsal 2, 3 kelihatannya lebih sklerotik dan korteksnya menebal, sementara di metatarsal 4 dan 5 itu sedikit lebih lusen atau hampir porotik dan mungkin menuju pensil deformity. Apakah mungkin dalam satu entitas yang sama tapi proses patologinya responsnya itu berbeda? Dan diagnosis radiologisnya apa? Sebaiknya menyampaikan apa saja dalam kesimpulan, katanya gitu, Dok. iya. Memang kalau kita bicara infeksi kronik ya, itu bisa saja kalau pada satu area yang sudah ada respon newborn formation, ada bagian yang belum. Karena kita kan nggak bisa berpikir bahwa efek dari infeksi itu terjadi bersamaan pada semua sendi-sendi itu. Mungkin ada yang udah duluan erosinya, ada yang baru belakangan, sehingga yang duluan itu sudah ada upaya reparasi atau newborn formation, sementara yang belakangan masih belum gitu ya. Dan juga jangan lupa seiring perjalanan waktu proses infeksi itu bukan sesuatu yang punya garis finish yang jelas kecuali kalau diobatin ya. Ini kan diambangin nggak diobatin. Jadi dalam periode 17 tahun itu bisa jadi respon biologis jaringan tubuhnya tuh naik turun karena itu adalah perimbangan dari daya tahan tubuh terhadap virulensi dari kumannya. Jadi kalau tiba-tiba daya tahannya lagi drop, bisa jadi kemudian terdapat kerusakan yang lebih, giliran udah membaik lagi, bisa ada bikin tulang baru lagi gitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa emang untuk proses infeksi di muskuloskeletal itu kita seringkali nggak bisa menerapkan suatu standar. Karena bisa sangat bervariasi gambarannya. Yang kalau kita urusan dengan TB selama ini yang dikenal sebagai great mimicker kan ya. Karena bisa bisa kayak apa aja tuh variasinya sangat banyak gambarannya. Itu mungkin barangkali. Mungkin yang lain ada pendapat terhadap pertanyaan tersebut? Dr. Noli, Dr. Tarki, Dr. Ali. Bisa ditayang lagi tadi pertanyaannya barangkali? Jadi sebenarnya mungkin kalau dari pertanyaannya kan apakah mungkin dalam satu entitas yang sama gambarannya bisa berbeda? Ya tentu bisa berbeda karena respon tubuh terhadap entitasnya tidak selalu semuanya sama ya dok ya. Tadi ada bagian yang mungkin duluan eh, healingnya, ada yang belakangan healingnya dan sebagainya. Terus dibilangnya untuk diagnosis radiologisnya apa ya dok? Dan sebaiknya menyampaikan apa saja dalam ekspertise gitu. Diagnosis radiologinya berarti pada konteks seperti ini ya pastinya joint disease pasti. Ya kan? Joint disease pasti. Kemudian ada deformity, periostitis, soft tissue swelling yang sangat prominent. Ya. Dan kemudian juga ada joint disease yang tadi bukan hanya di MTP tapi juga di TMT. Nah, tinggal bikin rangkum bahwa sekarang kita pemikirannya bahwa sedapat mungkin mikir single entity. Jadi kalau single entity berarti kita bisa kesimpulkan demikian bahwa ada destruksi di sini dengan penebalan soft tissue ini yang mengesankan proses infeksi kronik gitu misalnya. Saya rasa mungkin seperti itu kalau mau sederhananya ya. Karena kita tidak punya foto serial, kadang kita nggak bisa bilang siapa mulai di mana, habis itu meluas kemana gitu ya.
Itu kan kita nggak tahu ya, kecuali kalau kita punya foto serial bahwa pada foto sebelumnya sendinya nggak apa-apa, pada foto kedua sendi yang ini udah mulai rusak, yang itu belum. Nah itu kita bisa tuh ngomong proses ini meluas ke sini sini gitu ya. Biasanya sih kalau saya membuat report seperti ini, ya, proses infeksi yang melibatkan sendi ini, soft tissue ini disertai dengan periostitis dan deformitas gitu. Biasanya cukup gitu aja dan itu inline dengan kesimpulan sementara klinis bahwa ini adalah infeksi kronik, proses infeksi kronik. Kalau saya biasanya begitu. Tapi tentunya mungkin gimana, Dokter Tarki, Dokter Noli, Dokter Aliam, ini biasanya memang ada variasi individual memang dalam reporting model gini. Hmm. Ya, kalau saya sih paling ya menggarisbawahi yang jelas sih yang sekarang tampak gitu ya. Yang sekarang tampak kan proses infeksi dia melibatkan sendi ya terus infeksi yang melibatkan sendi ya berarti kan ada proses apa eh, infectious arthritis gitu dengan ya itu tadi keterlibatan jaringan lunak, kemudian juga ada keterlibatan tulang, ada periostitis, kemungkinan juga apa ada erosi-erosi tulangnya gitu ya karena kan ya mungkin nanti apakah untuk imaging untuk apa tindakan apakah harus dipastikan itu ada osteomyelitisnya apa enggak tapi kalau kita lihat dari eh, objektifnya aja sih sebenarnya sekarang yang ada apa-apa aja dan yang terlibat apa-apa aja. Pun kayaknya memang dari klinisi lebih fokusnya mau ngelihat perluasannya kali ya dok, karena untuk diagnosis mereka udah tahu nih diagnosisnya jamur, ada Ya, infeksi jamur. Jadi mereka hmm. cuma ingin tahu sebenarnya seberapa luas sih, seberapa ekstensif nih infeksinya, udah kena struktur apa-apa aja gitu mungkin ya dok. Saya rasa sih, dan masalahnya kan jamur terkenal bandel ya. Jadi mungkin mereka pikir mau amputasi kali. Karena kalau debridement apa iya sukses dengan udah segitu banyak struktur yang terlibat gitu ya. Udah gitu jamur pula, terkenal bandel gitu ya. Nah, gitu ya barangkali ya. Yang intinya sebenarnya dalam ekspertis radiologi terkait pertanyaan tadi, kita memberikan selalu adalah informasi baru kepada klinisi, hal-hal yang klinisi tidak bisa lihat sendiri. Terus dari luar kan pasti dia juga bingung nih. Ini soft tissue swelling, tulang apa aja yang kena, seberapa parah, sampai sendi mana yang kena, gitu kan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya. Jadi kita benar-benar harus dalam membuat report yang penting adalah menjawab atau kegalauan klinisi, memberikan solusi lah pada prinsipnya. Ya, jangan bukannya nambah bingung klinisi ya. Kalau bisa kita memberikan solusi apa sih yang mereka pengen tahu ini ya udah batasin di situ aja gitu ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Barangkali Dokter Noli, Dokter Alia atau Dokter Tarki sebelum kita tutup karena udah lewat waktu. Sudah dok, cukup dok. Sudah, pertanyaannya cuma satu itu ya. Ah, ya udah. Kalau nambah ntar kita nggak pulang-pulang ini. Kita mau lihat bulan purnama ini soalnya. Supermoon terakhir katanya dok di tahun ini. Iya ya udah. Iya, share Gede sih, gede sih, udah bulan purnama banget sih di sini. Malam Tetap kelihatan ya dok di sana ya dok. kelihatan, Kelihatan ya? kelihatan, cakep malah di antara gedung-gedung. Aduh. Waduh, kayak di sini agak berawan nih sayangnya. Ya udah nggak apa-apa. Di sini dingin banget tapi cerah kemarin. Di sini Oh, dan terus dok banjir. Di sini hujan terus salju, dingin banget. baik. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dan mungkin perlu saya sekali lagi ucapkan apa ya apresiasi bagi sejawat sekalian yang ikut bersama kami setiap bulan purnama dan setiap bulan mati karena tak terasa ini sudah berakhir nih 2025 dan program ini udah jalan sejak 2023 kalau nggak salah ya jadi kita udah ya bisa kelihatan lah dari ininya dari jumlah episodenya ya. Kalau kita udah lewat dari 24 berarti udah 2 tahun lebih. Kami mengucapkan apresiasi atas sejawat-sejawat sekalian yang sudah selalu ikut bersama kami, ikut memeriahkan dan mudah-mudahan
kita sama-sama belajar dan sama-sama beroleh manfaat dari kasus-kasus yang disajikan. Tentunya jangan khawatir karena 2026 akan penuh dengan program-program baru dan mungkin kami akan ada terobosan-terobosan baru juga ya. Tapi yang jelas nanti informasi lebih lanjut dapat dilihat di website www.jakmus.net mengenai program-program 2026 yang akan diawali nanti pada tanggal 11 Januari berupa seminar sehari yang akan diadakan di Hotel Haris Kelapa Gading, tapi nanti pengumumannya masih akan menyusul setelah sudah dapat SKP dari Kemkes dulu ya. Nanti detailnya akan lebih lanjut dan setelah itu seperti biasa ada workshop, ada workshop PMRI dan juga forum sesi-sesi online seperti yang lakukan sekarang ini. Dan juga sekaligus beriklan, kalau tidak salah jangan lupa Dr. Alia akan tampil ya. Kapan Dr. Alia? Hari Minggu besok ya? Iya, tanggal 7 Desember ini, Dok. Ya, webinar juga ya, konsepnya mirip seperti R3D ini, cuma tentunya dalam bahasa Inggris kalau nggak salah Dr. Alia ya. Terakhir sih masih Inggris ya, Dok. Jangan sampai bahasa yang lain lagi, nggak ngerti. Yang diadakan oleh Asian Musculoskeletal Society. Apa namanya Dr. Alia acaranya? Acaranya Unmasking Bone Tumor dari Voice of Youth. Jadi itu bagian dari AMS, Asian Musculoskeletal Society, tapi yang generasi mudanya gitu, Dok, ceritanya. Generasi-generasi muda dari berbagai negara, termasuk dari Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, dan Singapura. Jadi nanti kita akan bikin sesi seperti R3D mirip-mirip ya. Kita akan mempresentasikan kasus dari masing-masing center dari negara masing-masing, dan kita akan berdiskusi dengan PPDS kita juga masing-masing gitu. Untuk yang pertama ini mengenai bone tumor, tapi nanti mungkin berikut-berikutnya kita akan bikin mengenai topik-topik lain juga. Wah, luar biasa. Berarti suatu kehormatan sekali ya kita bisa terlibat ikut tampil di sesi perdananya ya. Mudah-mudahan berkelanjutan seterusnya. Baik, jangan lupa sejawat sekalian itu adalah hari Minggu besok tanggal 7 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jam 9 pagi. Saya rasa juga pengumuman flyer udah beredar kemana-mana ya. Nanti silahkan dicek and recheck lagi. Baik, terima kasih sekali lagi sejawat sekalian semua kehadirannya. Kita ketemu lagi, masih ada satu sisa sesi online yaitu Studium Generale pada tanggal 20 Desember nanti. Yang kemudian setelah akhir tahun berakhir, maka kita ketemu lagi nanti di bulan purnama di tahun yang baru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Noli yang sudah memeriahkan sore hari ini dari Solo. Terima kasih, Dokter. Yang virtual. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Mungkin semuanya. nanti kalau Solo banyak Salam dari makanan, Solo. mungkin lain kali mesti ada makanan virtual juga nih, Dokter. Terima kasih juga kepada semua sejawat konsulen senior ya yang sudah hadir pada sore hari ini, dan kepada semua para hadirin dan PPDS juga yang saya lihat banyak PPDS. Kita sampai ketemu lagi di R3D tahun depan. Jadi kita tunda 1 tahun ya. Kita ketemu lagi 1 tahun lagi. Selamat malam dan selamat beristirahat, ataupun masih yang praktek selamat lanjut beraktivitas lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Nah, thank you ya.